warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Jaturbon Saputra dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi analisis respon sistem getaran pada mesin torak dari jurnal Riri Sadiana 1, Program Studi Teknik Mesin Universitas Islam Bekasi. Abstrak. Getaran merupakan suatu fenomena yang tidak mungkin bisa dihindari dari suatu sistem kerja mesin. Begitupun pada mesin torak atau piston engine. Getaran pada mesin torak di batas normal tentunya tidak akan mengganggu atau menurunkan performa kerja mesin. Akan tetapi getaran yang terjadi secara kontinus seiring dengan jalannya waktu dapat menurunkan kenyamanan dan presisi kerja mesin yang terjadi. Model matematika dari sistem getaran pada mesin torak sangat dibutuhkan dalam hal ini. Model matematika yang dibuat untuk kemudian dianalisis dan dideskripsikan dapat dijadikan suatu masukan atau pedoman untuk menentukan langkah teknik pada saat di lapangan ketika dijumpai kondisi mesin yang sudah tidak lagi baik atau rusak. Acuan sistem kerja mesin torak dalam penelitian ini mengacu pada mesin torak secara umum atau pada penggerak roda 2 dengan cc 125 cc. Pendahuluan. Getaran mekanik dapat didefinisikan sebagai gerak asilasi dari sistem mekanik yang di sekitar titik atau posisi seimbang. Getaran terjadi karena adanya gaya eksitasi. Hampir semua mesin yang bergerak akan bergetar meskipun mungkin intensitasnya sangat kecil. Karena secara praktis tidak mungkin menghilangkan eksistensi getaran sama sekali. Eksitasi dapat terjadi karena adanya keseimbangan pada mesin itu sendiri atau dari sumber luar mesin. Pada banyak hal biasanya terjadi getaran sangat tidak diinginkan karena getaran dapat mengganggu kenyamanan, menimbulkan ketidakpresisian atau menurunkan kualitas kerja mesin perkakas. Bahkan getaran juga dapat merusak konstruksi mesin. Untuk itu, banyak upaya yang dilakukan untuk meredam getaran. Sebelum melakukan upaya untuk melakukan redaman pada getaran, terlebih dahulu diperlukan identifikasi masalah dan analisis tentang jenis dan besaran getaran yang muncul. Sebagai contoh, getaran yang umumnya terjadi pada mesin pada bagian mesin atau hal yang sudah wajar. Pada interval tertentu dapat memerlukan redaman. Hal ini dianggap tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi mesin secara lebih lanjut. Salah satu bentuk identifikasi awal yang dilakukan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang terkait dengan getaran pada mesin, diantaranya adalah menentukan model matematika pada fenomena tersebut. Model matematika tersebut yang dibuat secara lebih lanjut dapat dikembangkan dan disimulasikan untuk kemudian dilakukan analisis sehingga menentukan alternatif solusi yang dapat ditentukan. Adapun hal yang menjadi ukuran untuk menentukan model matematika sistem getaran pada mesin torak yang merupakan model yang sudah valid atau belum. Pada prosesnya akan dilakukan pengecekan numerik terhadap hasil yang diperoleh antara respon hasil model dan respon aktual fenomena tersebut. Getaran mekanik dan gaya pada mesin torak.
Getaran dapat dipandang sebagai gerakan yang teratur dari benda atau media yang dengan arah bolak-balik dari kedudukan seimbang. Getaran bisa terjadi saat mesin atau alat dijalankan dengan motor. Hal ini mempunyai pengaruh yang bersifat mekanis. Getaran merupakan gerakan osilasi di sekitar sebuah titik yang disebabkan oleh getaran udara atau mekanis, misalnya mesin atau alat-alat mekanis lainnya. Oleh sebab itu, getaran banyak dipergunakan untuk menganalisis mesin-mesin baik dari gerak rotasi atau gerak translasi. Vibrasi atau getaran mempunyai 3 parameter yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Pembahasan konsepsi awal kajian teoritis matematis getaran beranjak dari hukum Newton kedua yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada benda merupakan hasil kali massa benda tersebut dengan percepatan gerak benda, atau yang lebih sering kita kenal dengan formulasi. Pada kasus ini, benda kerja yang mengalami getaran. Satu sistem getaran memiliki komponen dalam satu sistem tersebut yang secara fisik adalah massa, pegas, peredam, dan gaya eksistasi. Secara sederhana, kondisi tersebut seiring kali diperhatikan seperti gambar di samping atau gambar berikut. Ditinjau dari bagaimana cara menghasilkan energi termal, mesin bensin dibedakan menjadi internal combustion engine dan external combustion engine. Pada tipe yang pertama, yakni internal combustion engine, proses pembakaran berlangsung di dalam mesin itu sendiri, sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja. Motor bakar torak seperti motor bensin dan motor diesel adalah contoh mesin pembakar dalam. Perbedaan pokok kedua terletak pada sistem penyalanya. Motor bakar bensin dengan sistem penyala buang api listrik antara kedua elektroda busi, sehingga sering disebut spark ignition engine. Motor bakar diesel di mana penyalaan bahan bakar terjadi dengan sendirinya dengan jalannya penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar yang berisi data temperatur tinggi. Bahan bakar akan terbakar dengan sendirinya oleh udara yang mengandung O2, memiliki suhu melampaui suhu titiknya atau flash point dari bahan bakar motor diesel. Sering dijuluki kompresi injection engine. Pada tipe yang kedua, yakni external combustion engine, proses pembakarannya terjadi di luar mesin, di mana energi termal hasil pembakaran dipindahkan ke fluida kerja mesin melalui beberapa dinding pemisah. Ke dalam tipe ini termasuk mesin-mesin uap. Secara dinamik, gambar kedua menunjukkan sistem gaya gambar mesin torak. Untuk metode yang dilakukan, yaitu secara umum metode dalam penelitian ini menerapkan studi literatur dan pengembangan model serta penelitian lapangan. Adapun tahap rinciannya sebagai berikut. 1. Identifikasi dan pengumpulan informasi yang relevan terhadap getaran pada mesin torak atau literatur dan lapangan. 2. Membentuk asumsi dasar sebagai acuan untuk simplifikasi dan pembatasan masalah. 3. Formulasi masalah dengan deskripsi matematika atau pembentukan model. 4. Melakukan analisis untuk mencari solusi sistematis. 5. Simulasi numerik. 6. Interpretasi solusi dan validasi model. Hasil dan pembahasan.
Massa diasumsikan sebagai benda tegar. Besarnya energi kinetik tergantung dari massa dan kecepatan benda tegar tersebut. Dari hukum Newton, kita ketahui bahwa hasil perkalian produk dari massa dan percepatan adalah searah dengan arah gaya yang bekerja. Kerja adalah gaya yang dikalikan perpindahan, di mana perpindahan tersebut searah dengan gaya. Kerja ditransformasikan ke energi kinetik massa. Jika energi kinetik bertambah, maka nilai kerja positif, dan jika energi kinetik berkurang, maka nilai kerja adalah negatif. Perhatikan sistem satu derajat kebebasan yang ditunjukkan pada mesin torak oleh gambar ketiga berikut. Melalui gambar 3 tersebut, suatu mesin bolak-balik atau torak dimodelkan pada gambar di bawah ini, di mana gaya yang bekerja adalah gaya pada mesin torak. Hasil simulasi numeric yang dilakukan beberapa nilai parameter pada mesin torak bensin dengan cc 125 cc diperoleh hasil sebagai berikut. Dinamika respon motor. Adapun dinamika respon motor torak diperhatikan pada gambar 5 yang menunjukkan bahwa interval waktu 1 menit dinamika respon terlihat pada kecepatan sudut 20 sampai 100 rad per detik. Pada interval kecepatan sudut 0 sampai dengan 20 rad per detik, dinamika tidak terlihat, dan memasuki interval 110 sampai dengan 180 rad per detik, respon sistem menunjukkan perilaku yang tidak fluktuatif dan sangat terlihat siklus respon sistem tersebut. Seperti gambar di bawah ini. Kesimpulan, model matematika sistem getaran mekanik pada mesin torak yang ditunjukkan oleh persamaan yaitu sebagai persamaan berikut. Melalui persamaan tersebut, data diketahui dinamika respon sistem secara primer maupun sekunder. Kecepatan sudut dan waktu menjadi variabel yang sangat mempengaruhi kerja respon sistem pada mesin torak tersebut. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengaruh waktu terhadap respon sistem atau kecepatan respon motor torak untuk kasus seperti pada motor dengan putaran 1800 rpm maupun 6000 rpm. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.